Todd Boehly berpotensi hengkang dari Stamford Bridge efek dari Chelsea yang bisa terdegradasi dari Liga Inggris akibat kasus Financial Fair Play. Chelsea saat ini sedang tersandung kasus berat efek dari dugaan pelanggaran Financial Fair Play (FFP) saat era Roman Abramovich. Sekarang, penghuni London itu sedang dalam penyelidikan. Kalau mereka terbukti bersalah, pengurangan poin akan diberlakukan segera. Bahkan, bukan tidak mungkin The Blues berpotensi turun kasta ke divisi Championship musim depan menyusul Manchester City yang juga diduga melanggar aturan. Kondisi ini menggelitik pakar keuangan sepak bola, Kieran Maguire, untuk mengomentari apa yang akan terjadi dengan Chelsea, termasuk nasib Todd Boehly. Saya pikir Anda harus memberi hukuman untuk pelanggaran tersebut, dan menurut hukum Inggris, kita memiliki yang disebut sebagai fail of incorporation yang berarti bahwa sebuah perusahaan terpisah dari pemiliknya, jelasnya kepada Football Insider. Oleh sebab itu, yang seharusnya disidang adalah Chelsea, bukan Roman Abramovich atau Todd Boehly. Jika Chelsea terbukti bersalah, maka pengurangan poin adalah sanksi yang tepat. Saya dapat memahami rasa frustrasi Boehly akan hal itu, tapi jika klub dapat dengan mudahnya menghindari hukuman dengan cara mengganti pemiliknya, maka kita akan melihat banyak klub yang akan bermain-main dengan aturan, dan kemudian menemukan orang yang mudah dikambing hitamkan, untuk membeli klub tersebut. Jadi, hal-hal tersebut harus dipertimbangkan dari sekarang, dan pengurangan poin tampaknya menjadi satu-satunya hukuman yang tepat untuk situasi ini, tutup Kieran Maguire. Meski tidak mengatakan bahwa Todd Boehly akan hengkang, tapi sang jurnalis dan juga media Cut Offside menyiratkan potensi tersebut. Kieran Maguire menilai bahwa pihak yang harus disalahkan seharusnya adalah Chelsea sendiri, bukan Roman Abramovich atau Todd Boehly. Kasus Chelsea tersebut terjadi sebelum Boehly menjadi pengganti Abramovich. Artinya, founder dari Blue Echo tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Namun, Boehly pun bisa kecipratan dampaknya lantaran ia sudah terlanjur jor-joran untuk belanja banyak pemain mahal di bursa transfer sebelum ini. Cut Offside melaporkan bahwa Todd Boehly tetap akan menjalani pemeriksaan, dengan cara interview, terkait semua transfer yang ia lakukan dan sumber dananya. Artinya, ada dua hal yang menjadi potensi faktor bagi Boehly untuk meninggalkan Chelsea. Pertama, rasa tidak senangnya atas bisnis klub tersebut bersama Roman Abramovich, yang membuat mereka jadi tersandung kasus seperti ini. Kedua, Boehly pun diduga melanggar FFP lantaran ia sudah menghabiskan miliaran pound sterling untuk belanja pemain mahal dan sumber dana untuk transaksi itu akan dipertanyakan. Artinya, situasinya di kursi kepemilikan Chelsea sedang tidak tenang. Sebab, pihak Liga Inggris akan menyelidiki aktivitas transfer Chelsea dan Boehly yang sangat berbeda jauh dengan tim-tim Premier League lainnya. Hanya saja, semua ini masih sebatas dugaan. Kalau Chelsea memang tidak terbukti melakukan pelanggaran FFP di era Roman Abramovich, mereka akan terhindar dari deduksi poin. Namun kalau ternyata bersalah, maka The Blues berpotensi degradasi ke divisi Championship dan Todd Boehly mungkin akan memikirkan kembali kelanjutan investasinya di klub tersebut. Mauricio Pochettino siapkan cara Chelsea kalahkan Manchester United demi Evan Ferguson di bursa transfer Januari. Chelsea akan bertarung melawan Manchester United untuk mendapatkan Evan Ferguson di bursa transfer Liga Inggris. Chelsea dilaporkan bertekad untuk mengikuti perlombaan apapun yang mungkin terjadi untuk mendapatkan tanda tangan penyerang tengah Brighton dan Hove Albion Evan Ferguson. Pemain berusia 19 tahun ini telah mencetak 15 gol dan mencatatkan 4 assist dalam 43 penampilan untuk Brighton di semua kompetisi. Rekor Liga Premiernya adalah 11 gol dan 2 assist dalam 31 pertandingan. Masa depan Ferguson menjadi subjek spekulasi selama musim panas, dengan Manchester United diyakini telah gagal dengan tawaran untuk pemain internasional Republik Irlandia sebelum pindah ke Rasmus Højlund. Pemain remaja ini mengawali musim Premier League 2023-2024 dengan baik, mencetak 5 gol dalam 11 penampilan.
Awal bulan ini diumumkan bahwa ia telah menandatangani kontrak jangka panjang baru di Amex. Kontrak Ferguson dengan Brighton kini berlaku hingga Juni tahun 2029, namun diperkirakan ia akan meninggalkan The Sagoes sebelum tanggal tersebut karena meningkatnya minat terhadap jasanya. Dikutip dari Sport Mole, laporan terbaru menyebutkan bahwa Man United tetap tertarik dengan tanda tangannya. Brighton diduga menginginkan biaya transfer yang memecahkan rekor Inggris untuk mempertimbangkan menjual Ferguson, yang dipandang sebagai salah satu prospek muda paling cemerlang di Liga Premier. Menurut Football Insider, Chelsea juga merupakan pengagum berat Ferguson dan akan berusaha bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya ketika dia akhirnya meninggalkan Brighton. Christopher Nkunku dan Romeo Lavia masing-masing semakin dekat dengan debutnya Chelsea setelah berlatih menjelang duel melawan Newcastle. Dengan para pemain Chelsea masih terlibat dalam pertandingan internasional, Christopher Nkunku dan Romeo Lavia terlihat berlatih bersama di Cobham pada Senin malam. Menyusul laporan sebelumnya bahwa keduanya akhirnya mendekati kebugaran penuh dan debut mereka masing-masing, hal ini meningkatkan kemungkinan bahwa mereka bisa tampil melawan Newcastle. Direkrut pada musim panas lalu, baik Nkunku, yang berharga 53 juta pound $67 juta, dan Lavia yang bernilai 58 juta pound $74 juta belum pernah bermain untuk Chelsea. Nama pertama, mencetak 58 gol untuk RB Leipzig dalam 2 musim sebelumnya, tampil mengesankan di pramusim sebelum menderita cedera ligamen lutut dalam pertandingan persahabatan melawan Borussia Dortmund. The Blues kemudian mengalahkan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan Lavia, tetapi masalah pergelangan kaki membuatnya absen cukup lama. Manajer Mauricio Pochettino mengatakan sebelum menghadapi Manchester City 2 pekan lalu, "Saya berbicara dengan Christopher dan dia mengatakan kepada saya bahwa dia ingin terlibat setelah jeda internasional, melawan Newcastle. Saya pikir dia sudah dekat dan dia melakukannya dengan sangat baik. Kami sangat senang dalam proses pemulihannya." Romeo Lavia juga dekat. Setelah awal musim yang buruk, The Blues sepertinya menemukan ritme permainan mereka dan hanya kalah 1 kali dari 8 pertandingan di semua kompetisi, termasuk merengkuh 5 kemenangan. Setelah menahan imbang The Citizens 4-4 terakhir kali, mereka perlu menjaga momentum itu jelang duel melawan Newcastle, Brighton, Manchester United, Everton dan Sheffield United selama 4 pekan ke depan.